Haruskah aku pasrah? Story by Fujika. Part 29, Penantian. Dukung channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Terima kasih, happy reading. Setelah menyerahkan barang pesanan milik Dr. Kartika, Naina segera kembali ke ruang perawatan mamanya. Rupanya, di sana sudah ada Sio yang berdiri di depan jendela. Bagaimana urusan kamu? Apa sudah selesai? Tanya Sio. Alhamdulillah sudah, jawab Naina yang meletakkan tas dan ponselnya di atas meja, lalu duduk di sofa. Bagaimana kabar toko? Tanya Sio berjalan mendekati Naina, kemudian duduk di sampingnya. Alhamdulillah baik, sahut Naina tanpa menoleh. Kalau kabar Rika? Tanya Sio lagi sambil tersenyum. Sontak, Naina menoleh ke Sio. Sebenarnya, kabar siapa yang ingin kamu ketahui? Selidik Naina. Keduanya, seru Sio terkekeh. Lalu Naina mengembalikan tatapannya ke arah TV yang sudah aktif sejak tadi. Rika mencarimu. Puas? Benarkah? Apa wajahku terlihat berbohong? Tanya Naina membuat Sio menangkup kedua pipi Naina, lalu menggerakkannya ke kanan dan ke kiri. Lepas Sio. Titah Naina. Wajahmu bersih dari kebohongan. Sio masih menggoyangkan kepala Naina seperti sebelumnya. Sudah, lepaskan. Gegas, Sio melepaskan tangkupan tangannya karena tidak mau diamuk Naina. Galak amat, kalau kamu terus-terusan galak begini, jodoh kamu akan jauh. Kamu menyumpahi aku? Sorot mata Naina menatap tajam Sio. Hei, siapa yang menyumpahi kamu? Bukankah aku cuma berkata jodoh kamu akan jauh kalau kamu galak terus? Jadi berhenti galak-galak ke aku. Itu sama saja Sio. Naina memukul kepala Sio dengan bantal yang biasa ia pakai tidur. Hentikan Naina, bekik Sio sambil menahan pukulan Naina dengan kedua tangannya. Janji dulu, paksa Naina melotot. Oke, aku janji. Di saat yang sama, Mama Sumi masuk didorong oleh perawat usai melakukan hemodialisis, sehingga tampaklah di mata Mama Sumi bantal yang dipegang Naina mendarat sempurna di kepala Sio. Apa yang kamu lakukan, Naina? Heran Mama Sumi mengurutkan keningnya. Mama, seketika Naina menghentikan aksinya. Perawat yang melihat tampilan rambut Sio yang acak-acakan hendak tertawa, akan tetapi ia tahan, sebab tidak mungkin bagi ia menertawakan putra dari atasannya itu secara langsung. Kedekatan Naina dan Sio bukan lagi rahasia di kalangan perawat dan dokter yang bekerja di sana. Bahkan sebagian pasien mengira mereka berdua bersaudara. Berulang kali Naina menyanggah jika dirinya dan Sio bukanlah saudara, namun tak mengubah mindset mereka tentang hal tersebut. Naina menindasku mah. Aduh, Sio menunjuk Naina. Sio yang duluan mah. Tentu saja Naina tak mau disalahkan. Sudah, kalian sudah dewasa. Kenapa masih bertingkah seperti bocah? Heran Mama Sumi kemudian meminta perawat mendorong kursi rodanya hingga ke tempat tidur. Aku bantu ya mah, tawar Sio, lalu mengangkat Mama Sumi ke tempat tidurnya. Waktu berjalan. Waktu pertemuan antara Naina dan Hendra sejam lagi. Detak jarum detik pada jam dinding membuat degup jantung Naina semakin berpacu. Berulang kali Naina menghela nafas guna menghilangkan kegugupannya. Bukankah kamu akan keluar menemui seseorang, Nak? Tanya Mama Sumi mengingatkan. Ya mah, sebentar lagi, sahut Naina. Ada apa, Nai? Tanya Mama Sumi yang melihat kegelisahan dari raut wajah putrinya. Hening, dan Mama Sumi masih tenang menanti jawaban dari putrinya. Beberapa detik berikutnya, barulah Naina membuka suara lagi. Mah, Nai minta maaf. Sebenarnya, Nai dekat dengan dosen Naina, Mah. Sebelum kemarin, dia tidak pernah menghubungi Naina sama sekali. Dan hari ini, Nai akan menemuinya untuk memperjelas hubungan kami. Papar Naina merasa bersalah ke mamanya, sebab baru sekarang ia menceritakannya. Namun ia lega, karena apa yang menjadi beban pikirannya selama ini telah ia keluarkan. Apa kamu mencintainya, Nak? Bukannya marah, Mama Sumi justru menanyakan perasaan Naina dengan lembut. Iya, Mah, jawab Naina mengangguk pelan.
Mama Sumi tersenyum sambil mengelusuri putri kesayangannya itu. Mama bersyukur sebab kamu sudah bersedia mencairkan hatimu yang beku itu. Kamu sudah dewasa, kamu berhak menentukan langkahmu. Karena Mama yakin kamu tidak akan berbuat sesuatu yang bisa mendatangkan penyesalan pada dirimu sendiri. Asal kamu bahagia, Mama akan turut bahagia. Naina berdiri dan memeluk mamahnya yang duduk di atas tempat tidur pasien. Terima kasih, Ma. Semua nasihat Mama tidak akan saya lupa. Jadi jam berapa kamu menemuinya? Tanya Mama Sumi begitu pelukan Naina terlepas. Naina refleks melirik jam tangan lalu kembali menatap mamahnya. Mungkin lebih baik kalau Nai berangkat sekarang, Mah, agar Naina tidak telat. Berangkatlah sayang, jangan biarkan dosenmu itu menunggu lama, tutur Mama lembut. Naina meraih tas dan ponselnya sebelum pamit pada mamahnya. Hati-hati di jalan sayang. Mama Sumi menatap kepergian Naina sembari mendoakannya dalam hati. Sepanjang perjalanan, tak henti Naina membayangkan akan apa yang terjadi di pertemuannya kali ini. Setelah beberapa bulan tak ada komunikasi sama sekali. Ia tersenyum sendiri kala mengingat kata-kata yang menurutnya keramat yang keluar dari bibir Hendra. Dan hingga saat ini masih jelas terngiang pada indera pendengarannya. Tak terasa, Naina telah tiba di tempat tujuan. Ia tiba 15 menit lebih cepat. Ia duduk di salah satu bangku taman itu, tepatnya bangku yang pernah ia dan Hendra duduki berdua kala itu. Lagi, Naina menghela nafas panjang untuk menetralkan perasaannya. Walau perasaan bahagia memenuhi rongga hatinya saat ini, rasa gugup dan deg-degan juga terselip di dalamnya. Begitu banyak pertanyaan yang siap ia layangkan kepada sang pemilik hati. Namun, satu yang paling penting, bagaimana perasaan Hendra yang sebenarnya kepada dirinya. Sesekali ia melirik antusias jam yang melingkar di tangannya. Hingga jam tangannya menunjukkan pukul 4.35 sore, Hendra tak kunjung menunjukkan batang hidungnya. Namun Naina tetap sabar dan tenang menanti kedatangan pujian hati. Ia senantiasa berpikir positif terhadap Hendra, meski tak ia pungkiri jika perasaan khawatir telah menaunginya. Apa Pak Hendra lupa akan pertemuan ini? Apa mungkin Pak Hendra punya pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan? Naina mengambil ponselnya, hendak menghubungi Hendra. Apa aku tidak mengganggu jika aku menghubunginya? Aku takut aku akan menghambat pekerjaannya. Tapi sampai kapan aku menunggu di sini? Naina hanya menatap ponselnya, berharap Hendra menghubunginya. Baiklah, aku akan menunggu sampai Pak Hendra datang. Naina tersenyum dan menyemangati dirinya. Akhirnya, ia pun urung menghubungi Hendra. Ia meletakkan kembali ponselnya dan mengambil salah satu buku bacaan kesukaannya dari dalam tasnya. Ia lalu membaca buku tersebut agar pikiran aneh yang menghantui teralihkan. Di tempat terpisah, karena tak kunjung mendapat balasan, Laluna dengan terpaksa menyambangi Hendra di kantornya. Ya, walaupun tidak sangat terpaksa. Sebab ada kebanggaan tersendiri bagi Laluna jika bisa berjalan beriringan dengan Hendra di hadapan karyawan dan karyawati yang bekerja di sana. Setiap yang menyaksikan kedatangan Laluna pasti akan berbisik dan mempertanyakan hubungannya dengan atasan mereka. Dan tidak sedikit di antara mereka yang tidak menyukai Laluna. Satu kata yang terpatri di dalam benak mereka untuk Laluna, arogan. Lalu Laluna hendak menyelonong masuk ke dalam ruangan Hendra, namun segera dicegat oleh Diki yang kebetulan keluar dari ruangannya di lantai yang sama dalam gedung itu. Siapa kamu? Tanya Diki yang baru pertama kali melihat Laluna. Laluna menoleh dan menanggalkan kacamata hitamnya. Laluna menelusuri tiap jengkal tubuh Diki dengan sorot matanya. Berhenti menatapku seperti itu. Larang Diki yang menatap Laluna dengan tatapan tidak suka. Justru aku yang seharusnya bertanya, apa hak kamu melarang aku untuk menemui calon suamiku? Tekan Laluna bersedekap. Jadi ini yang bernama Laluna. Pantas saja Hendra menolaknya. Sangat jauh dari kriteria wanita idaman. Aku pun sama sekali tidak menyukai gadis ini. Kasihan Hendra jika harus menikah dengan gadis yang bentukannya seperti ini. Hei, aku bertanya padamu, kenapa kamu malah diam? Sudahlah, aku mau masuk. Laluna berbalik dan hendak menekan gagang pintu. Tunggu dulu. Lagi-lagi Diki mencegat Laluna. Namun kali ini ia berdiri di depan pintu menghalangi Laluna. Kamu?
Laluna membelalak sambil menunjuk Diki. Tunggu di sini. Aku akan menyampaikan ke Tuan Hendra perihal kedatanganmu. Begitu Diki menghilang di balik pintu, dengan kasar Laluna menghentakkan salah satu kakinya ke lantai. Siapa laki-laki itu? Berani sekali dia memperlakukanku kasar begini. Lihat saja, begitu aku menjadi Nyonya Mahendra, akan kupecat kamu. Kesalnya. Tak lama setelah Laluna menyandarkan tubuhnya ke dinding, Diki keluar dan mempersilakannya masuk. Dengan berlenggak-lenggok, Laluna berlalu di hadapan Diki dan masuk ke dalam ruangan Hendra. Diki menggeleng pelan, lalu membuang kasar nafasnya. Semoga sahabatku tidak berjodoh dengan kamu. Setiba di ruangan Hendra, Laluna menghampiri pria maskulin itu di kursi kebesarannya. Laluna ingin bergelut manja, namun mata elang Hendra mengintimidasi dirinya, membuat Laluna hanya berdiri di samping pria bertubuh atletis itu tanpa mampu menyentuhnya seujung kuku pun. Ada apa? Tanya Hendra datar, seperti yang biasa ia lakukan ke Laluna. Bukankah tempo hari aku sudah memberitahumu bahwa hari ini teman aku mengadakan birthday party? Tanya Laluna mengingatkan. Lalu apa hubungannya denganku? Hendra tetap fokus pada layar laptop di hadapannya. Bukankah aku memintamu untuk menjadi pasanganku di cara itu? Maaf, aku tidak bisa. Lagi pula, aku ada janji dengan seseorang. Beber Hendra. Janji dengan seseorang? Apa jangan-jangan dengan perempuan kampung itu? Tidak akan kubiarkan. Laluna memutar otak. Bagaimana caranya agar ia berhasil membuat Hendra menuruti kemauannya? Selang beberapa detik, satu ide terlintas di otaknya yang licik itu. Come on Hendra, tentunya kamu tidak mau bukan? Jika om dan tante tahu bahwa bukan aku yang kamu perkenalkan dengan rekan bisnismu waktu itu. Apa kamu mengancamku? Hendra memincingkan maniknya menatap tajam Laluna yang kini tengah duduk di sofa tak jauh dari Hendra. Menurutmu? Tanya Laluna sambil memainkan jari-jarinya yang lentik tanpa menoleh Hendra. Hendra mendengus kesal, tapi aku tidak bisa lama. As you wish, my friends. Laluna tersenyum licik atas keberhasilannya. Dengan arogan, Laluna melangkah di samping Hendra. Apalagi kalau bukan untuk memperlihatkan ke mereka yang ada di sana bahwa hanya dialah satu-satunya yang layak berdampingan dengan Hendra. Bersambung. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan